Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Ahad subuh. Semoga ini menjadi bagian daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Min qaumin yajlisu fi baitin min buyutillah. Jadi tidak ada satu kaum yang dia duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa dzakarallahu fi, kemudian berzikir kepada Allah pada masjid tersebut, kemudian tadarus, mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah, mempelajari, kemudian illa khafathumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan senantiasa dilimpahkan kepada mereka rahmat, kemudian wa dzakarallahu fiman indah, kemudian Allah akan ataupun menyebut-nyebut siapa saja yang ada pada majelis tersebut. Semoga kita semua termasuk di dalam sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat Asy-Syarh, atau surat ini diberikan beberapa penamaan. Ada yang menyebut Asy-Syarh, kemudian ada juga surat Alam Nashrah. Jadi kalau di dalam Ibnu Katsir itu suratus syarhi, asyarhu. Jadi penamaan surat, kadang banyak penamaannya ya, asyarhu, asyarah. Kalau kita biasa disebut dengan Alam Nashrah, suratus syarh. Alam Nashrah, maka Sodrok, ya, yang biasa Pak Juhri gacuan Pak Juhri dalam imam. Kalau kemarin Al-Adiyat itu gacuan Pak Jindan dan saya gitu. Nah, kalau sekarang kita masuk ke dalam surat Alam Nashrah gitu. Bapak sekalian, Alam Nashrah ini masih kategori surat Makkiyah ya. Kemudian tentunya ini masih banyak membicarakan ataupun berkenaan dengan kondisi Rasulullah SAW ketika awal-awal dakwah, ya, ketika awal-awal bi'tsah, ketika awal-awal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, ketika awal-awal diberikan tugas dakwah. Sehingga di sini seperti surat Al-Kafirun contoh ya, surat Al-Kafirun itu mengomentari tentang komentar orang Quraisy terhadap Nabi SAW terkait bagaimana mereka menggagalkan dakwah Rasul dengan berbagai cara termasuk negosiasi ya, sehingga turun surat Al-Kafirun. Kemudian surat Al-Ma'un juga ya, di situ ada kaitan dengan komentar orang Quraisy terkait bagaimana Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh anak-anaknya itu dikatakan orang yang abtar gitu kan, sebut orang yang merugi gitu kan. Kemudian itu dalam surat Al-Kautsar ya, Al-Kautsar, di situ Rasulullah dikatakan al-abtar. Lalu Allah SWT menjawab, kamulah yang abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya merekalah ya, perbuatan merekalah yang abtar, yang akan terputus dari pahala. Jadi ada beberapa ayat surat-surat yang diturunkan ataupun ayat-ayat diturunkan itu jawaban terhadap komentar-komentar mereka orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau surat An-Nasr ini atau surat Asy-Syarh ini adalah kaitan dengan kondisi Rasulullah SAW terkait dirinya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sodrok. Alam nashrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Alam nasroh, bukankah ya, alam nasroh, bukankah kami telah melapangkan sodroka, dada kamu. Jadi alam nasroh lakasron. Di alam, bukankah nasroh, kami telah melapangkan sodroka, dada kamu. Wa wado'na anka wizrok. Ya, dan kami telah menurunkan bebanmu. Wa wado'na anka, dan kami telah menurunkan darimu, ya, wizroka, bebanmu. Alladzi anqadha dohrok, di mana beban itu telah memberatkan punggungmu. Anqadha dohrok, yang telah memberatkan dohroka, dohrun, punggung, ya. Wa rafa'na laka dzikrok, dan kami telah meninggikan atau tinggikan sebutan namamu, ya. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta, dan apabila kalian atau engkau telah menyelesaikan satu urusan, pansob, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah farghab, hendaklah engkau berharap. Itu surat Asyar atau Alam Nasroh ini. Nah, di sini Alam Nasroh laka sodrok tadi. Tidaklah atau bukankah kami telah nasroh. Jadi kata nasroh itu syaroha, telah melapangkan. Kalau dengan nahnu, nasroh, kami telah atau kami melapangkan, ya, dengan segat mudhari, artinya sedang atau akar, artinya ini adalah suatu yang yang terjadi terus menerus. Jadi alam nasroh laka sadrok, tidaklah kami telah atau kami melapangkan, ya, sodroka, dadamu. Nah, ini Ibnu Katsir mengutip ayat lain tentang surat ayat ini dengan mengutip pama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan dadanya untuk Islam. Ini kaitan tentang alam nasroh ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Rasulullah SAW ketika mendapatkan tugas, ya, risalah ilahiyah, mengemban risalah untuk menyampaikan amanat dakwah, amanat menyampaikan Islam ke seluruh manusia. Nah, di sini kenapa bahwa untuk tugas tersebut ataupun untuk Islam ini perlu untuk kelapangan? Karena sebagaimana kita rasakan gitu kan, ketika kita mendapatkan perintah lalu kita tidak serak, ya, hati kita tidak menerima, hati kita seumpama merasa atuda gitu ya, kalau bahasa Jepang nama atuda gitu ya, merasa tidak atuda saya mah kumaha gitu. Jadi tidak punya respon, tidak punya ketertarikan, ya, merasa itu tidak akan berjalan dengan benar. Kalau bahasa ini mah terjadi mental block gitu kan, maka terjadi tidak akan dilaksanakan dengan benar, akan terasa berat gitu kan. Jadi kalau kita melaksanakan suatu tidak diiringi oleh keikhlasan, kelapangan dada, maka akan terasa berat, ya. Jangankan hal yang besar, yang kecil juga sama. Ya, disuruh seumpama anak untuk nyapu saja tuh kan, untuk mandi, lamun tidak ini, ya tidak gitu kan, berat terasa. Ya, mengangkat hal yang ringan saja kalau hatinya doyik, ya, kalau hatinya sempit untuk itu, maka akan terasa berat. Demikian juga ini Rasulullah SAW diberikan
tugas untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Itu perlu ada insyirahus sadar, kelapangan dada. Makanya di sini term untuk umumnya Ibnu Katsir menyampaikan ayat lain, pamain yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah hendaki untuk mendapatkan hidayah kepada Islam, maka akan dibukakan badannya, akan dilapangkan dadanya untuk Islam. Nah, di selanjutnya di ayat ini juga dikatakan bahwa barang siapa yang nanti akan sesat, maka dia hatinya itu doyikon harajan, ya, di ayat ini katakan dekat, maka dia merasa sempit hatinya, harajan merasa berat, ka'annahu yas'ada fis sama gitu kan, seolah-olah naik ke langit, naik ke atas kan makin ungap. Nah, orang yang tidak Allah bukakan hatinya untuk Islam, maka dia akan merasa berat dengan Islam. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau Allah bukakan hatinya atau kan untuk berikan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam, untuk agama ini. Jadi untuk kebenaran ini memang perlu insyirahu sadar, keterbukaan hati, kelapangan dada untuk agama ini, agama Islam ini. Nah, ini tentang syarhus sadar, ya, kelapangan dada untuk mendapatkan hidayah ataupun kebenaran. Kan ada orang tuh yang dia cenderungnya tuh cenderung kalau yang kebaik-baik tuh rese gitunya. Jangankan hal yang berat, yang kecil aja gitu, hal yang ringan saja susah gitu kan. Kalau ustadzah dulu waktu di pesantren terkait ibu-ibu kan kalau di kampung dulu suka ada yang jualan gitu ya, ditanggung gitu ya, itu karena mungkin dia kebutuhan dan hatinya untuk gak masalah gitu. Tapi untuk pakai kerudung susahnya minta ampun. Jadi itu kan secara fisik tuh ini, tetapi ketika untuk nutup aurat ini susahnya minta ampun. Atau seumpama yang bukan ini, lari olahraga sekian puluh kilo itu kuat. Iya. Ke masjid beberapa langkah hese. Nah, ya itu mudah-mudahan tidak termasuk orang yang merasa berat dengan tugas-tugas yang diberikan. Tapi ini gambaran bagaimana Allah SWT ada yang di lapangan dadanya, ada yang dia merasa dadanya itu doyikon gitu, sempit, merasa berat dengan ajaran atau dengan kebenaran. Jadi makanya nih insyirahus sadar. Makanya kita ada doa ya tentang supaya kita itu diberikan keringanan. Ada coba tentang itu agar kita diberikan kelapangan dada untuk kebenaran ini, ya. Diberikan kelapangan dada atas kebenaran atau untuk mengikuti kebenaran, termasuk dalam surat Al-Fatihah ini ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah doa kita supaya kita diberikan hidayah, diberikan ketulusan gitu kan ketika mendapatkan hidayah. Ada yang orang yang sangat antusias gitu kan, ketika mendengarkan kebaikan itu atau pada jalan kebenaran itu antusias gitu kan. Ada yang rese gitu kan, berat gitu. Nah, ini tadi terkait dengan insyirahus sadarnya, kelapangan dadanya atas kebenaran itu sejauh mana. Ini. Jangan bisa dikatakan tanda-tanda kita ada di mana itu bisa dilihat bagi sejauh mana respon kita, gitu kan? Sejauh mana respon kita. Kalau respon kita seumpama terhadap kebaikan, terhadap kebenaran, ya bagus, berarti ya kita ditingkatkan, dijaga gitu kan. Kalau kita merasa ini berat banget, berarti kita perlu banyak istighfar. Karena bisa jadi salah satu yang bisa memberatkan itu adalah dosa-dosa kita, kesalahan kita yang menempel. Sebagaimana dikatakan bahwa dan bunuh itu dosa itu dikatakan diibaratkan sebagai nuqtatun sauda. Nah, titik hitam dalam hati, nuqtatun sauda. Nah, apabila titik hitam itu banyak, ya,
menumpuk dalam hati kita, menutupi hati kita, maka semakin berat. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya, yang terkait dengan Bani Israel, di mana mereka itu kan ketika diberikan perintah oleh Allah SWT, itu kan banyak nanyanya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah gitu kan. Maksudnya engkau Allah Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk menyembelih kambing. Sapi, kambing lagi. Kemudian mereka tanya kan, dari mulai launuha, warnanya apa, umurnya ma launuha gitu kan, nanya terus dari warna, banyak nanya, akhirnya kan oleh Allah udah berat kan, ya udah sapinya yang tidak terlalu tua, la paridun walau bikrun, yang belum melahirkan, kemudian warnanya tidak kekuning-kuningan gitu ya, itu diberatkan. Akhirnya mereka kan hampir saja tidak bisa melakukannya karena berat nyari sapi. Kayak loba nanya gitu. Coba lamun ya udah lakukan aja resa gitu sebagai Nabi Ibrahim. Mudah gitu. Tapi karena wataknya tadi doyikon gitu kan, sempit terhadap kebenaran, ya udah cari-cari jalan untuk tidak melakukan, tidak melaksanakan. Gitu. Jadi itu tanda-tanda bagaimana insyaallah sadar gitu kan, kelapangan hati terhadap kebenaran. Nah kalau orang yang antusias itu kan bahkan seperti para sahabat ya, itu nantang, bukan nantang, minta gitu kan, apalagi gitu kan. Makanya banyak kita dapatkan hadis-hadis, pertanyaan-pertanyaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Gitu kan. Nanya tentang kebenaran gitu. Banyak sahabat, termasuk Arab-Arab gunung ya, di situ banyak pertanyaan-pertanyaan terkait keislaman seperti itu. Ini apa namanya eh, apa terkait insyaallah sadar. Nah Rasulullah SAW ketika di sini juga menyampaikan, dikutip beberapa hadis ya dalam oleh Ibnu Katsir itu kaitan dengan Rasulullah SAW mendapatkan eh, apa ketika dibelah dadanya. Jadi dibelah dadanya, ada beberapa hadis. Jadi Rasulullah SAW itu ada beberapa tanda kenabian. Tanda kenabian diantaranya adalah dibelah dada, dibersihkan hati Nabi SAW dan diangkatnya sifat hasud ya, dan gil, dengki dari diri Rasulullah SAW diangkat. Kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang baik, rasa yang sifat yang baik. Itu walau alam, karena itu sifatnya pembelahan dada juga terjadi secara fisik, gitu, secara fisik. Ini tanda-tanda kerasulan. Rasulullah SAW mengalami pembelahan dada itu 3 kali. Pertama, ketika Rasulullah sedang anak-anak, ketika masih di dalam pengawasan ataupun pengurusan Halimah Asyadiyah gitu kan, ketika beliau diurus oleh Halimah Asyadiyah ketika masih anak-anak lah, di situ termasuk Hamzah bin Abi Thalib bareng-bareng dengan Rasulullah diurus oleh Asyadiyah. Itu terjadi insyaallah saudara. Jadi waktu sedang main tiba-tiba datang dua orang itu malaikat, kemudian mengambil Rasul dan membaliknya. Sampai teman-teman yang itu pucat pasi. Kaget gitu kan. Lagi main coba tiba-tiba datang 2 orang yang nggak dikenal, yang mungkin secara fisik kelihatannya aneh gitu kan. Ya karena itu malaikat gitu ya. Kemudian mengambil Muhammad, waktu itu yang Muhammad kecil, kemudian diambil dan dibelek dadanya. Kemudian diambil hatinya, kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat dan dibasuh oleh air dan dimasukkan lagi. Tapi waktu itu teman-teman yang lain kaget gitu kan, teman-teman Nabi ketika bermain itu kaget dan melaporkan ke Halimah Asyadiyah, itu Muhammad ada yang nyulik gitu, kira-kira seperti itu. Nah setelah itu Nabi SAW datang ya dalam keadaan sehat walafiat
dan bekasnya itu ada gitu kan, itu tanda-tanda kenal. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika Rasulullah ada di samping Ka'bah gitu kan. Itu itu juga terjadi penyembelihan pembelahan dada atau punggung ya. Itu dibersihkan dari hasud. Gitu. Jadi diangkat dalam di diri Rasul itu hasud dan dengki, gil. Kemudian dimasukkan sifat-sifat yang baik. Jadi di situ. Nah, kemudian selanjutnya ketika terjadi Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, itu juga terjadi pembelahan dada Rasulullah SAW. Ini dimasukkan adalah bagaimana Rasulullah disiapkan untuk mengemban amanat risalah ilahiyah, menyampaikan Rasulullah, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu kan dengan turunnya Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, ini beberapa kali. Karena tadi bahwa tadi untuk melaksanakan tugas-tugas yang dari Allah SWT sebagai Nabi dan Rasul itu berat ya gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah kelapangan dada. Alam nasroh laka sadrok. Bukankah kami telah nasroh, lapangkan sadroka, dada kamu. Jadi alam nasroh laka sadrok. Nah, ini Bapak sekalian, jadi Rasulullah SAW telah dilapangkan oleh Allah SWT untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran ini, dan menerima tugas sebagai Rasul. Kemudian wa wada'na anka wizrok, dan kami telah wadoa, menyimpan, menanggalkan ya. Jadi dan kami telah menurunkan, wa wada'na, dan kami telah menurunkan wizroka, beban, wizrun ya, beban. Jadi wa wada'na anka wizrok, dan kami telah menyimpan, menurunkan darimu wizroka, bebanmu. Nah, ini wizrun ini atau ada yang menafsirkan bahwa ini adalah dosa-dosa ya, beban-beban masa lalu Nabi Muhammad SAW. Jadi kan biasa masa lalu itu membebani ya. Jadi seumpama saya nih dosa-dosa saya sebelumnya, apalagi dosa-dosa yang kaitan dengan sosial ya, kemanusiaan, manusia dengan sama manusia, itu jadi beban. Bagaimana saya bisa bicara kebenaran gitu kan? Apalah, apa kuncinya gitu kan? Kartu tutupna udah ada. Nah itu jadi beban. Wa do'ana anka wizro. Walaupun Rasulullah SAW itu, kalau kita dilihat tadi dari perjalanan Rasulullah SAW, dari sejak lahir sampai menjadi Rasul itu clear gitu kan, nggak ada masalah. Jadi dari mulai lahir dalam keadaan yatim, ini masalahnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu skenario yang mana ternyata ada hikmah gitu kan. Rasulullah SAW itu dalam keadaan yatim. Kemudian Allah jaganya, kemudian di balik itu adalah bagaimana ada hikmah. Salah satunya apa? Kalau Rasulullah SAW lahir bapaknya ada, ini ntar bisa ada tuduhan, ini ajaran bapaknya. Gitu. Kalau sekarang kalau nggak ada bapaknya. Gitu kan. Kemudian dalam keadaan umi, tidak bisa baca tulis. Nah kalau Rasulullah bisa baca, karena ada tuduhan. Nah itu kan ajaran yang lalu itu, yang dia pelajari dari kitab-kitab sebelumnya. Atau seumpama, itu mau buatan Muhammad. Nah itu mau buatan Muhammad, iya Rasulullah gak bisa baca tulis kan gitu. Bagaimana bisa nulis bahasa Al-Quran yang begitu indah, yang begitu tinggi tata bahasanya, ditulis oleh seorang yang nggak bisa nulis gitu kan, yang nggak bisa tulis baca. Nah, ini hikmah. Kemudian Rasulullah SAW bebas dari perbuatan-perbuatan kenakalan remaja dan sebagainya. Dari kecil kan toladan semua gitu kan. Ketika masa kecilnya
jadi teladan, kemudian remanya juga jadi teladan remajanya. Tidak dia kan walaupun dalam keadaan yatim, kemudian diurus oleh pamannya atau kakeknya yang pertama kali, kemudian oleh pamannya, itu kan lalu tidak berpangku tangan gitu kan, berusaha untuk mandiri, dalam mulai mengembala kambing, kemudian berdagang, itu mandiri. Mengembala kambing itu kan Rasulullah SAW dari sejak kecil, dari sejak masa SD lah gitu kan, masa-masa 9, 10, dan itu udah belajar juga berdagang kan, berdagang ke Syam diajak gitu kan. Itu Rasulullah SAW. Nah makanya ada kejadian juga ketika masa remaja Rasulullah. Ketika itu lagi mengembala kambing ya, dan di Mekah itu eh, ada kebiasaan suka ada pesta-pesta gitu kan, baik itu nikahan ataupun hari raya atau yang lainnya lah gitu kan. Ada pesta-pesta. Ya namanya pesta kan suka ada hal-hal yang mabok atau apalah gitu ya. Nah, dugem lah gitu lah. Nah itu ajub-ajub. Nah Rasulullah SAW sempet gitu kan, pengen lah nyoba gitu. Waktu mudanya itu, jadi lagi mengembala kambing, kemudian terdengarlah sayup-sayup kan, ajub-ajub gitu. Di kota Mekah itu ada suara pesta gitu kan. Ya pengen lah sedang nyoba gitu. Pengen tahu. Itu oleh-oleh dijaga. Jadi dari gunung gitu kan, dari tempat mengembala kambing, turun, kemudian pengen ikut itu. Ketiduran. Capek, ditiduran akhirnya gak jadi. Kemudian sempat sekali lagi pengen gitu kan, dijaga juga gak jadi. Gitu. Nah kemudian sampai kan ketika menjelang Bi'sah, atau sebelum ketika berdagang, itu dagangnya dengan jujur. Sampai terpilih oleh Khadijah untuk dipercaya membawa dagangan Siti Khadijah. Gitu kan? Sampai menjadi suaminya, karena tertarik dengan perilaku Rasulullah SAW, perilaku Muhammad. Ya. Walaupun usianya terpaut lebih tua ya Khadijah, Muhammad lebih muda, tetapi dengan perilakunya yang terpuji, itu Allah atau Khadijah tertarik dengan Muhammad sambil dinikahi. Kemudian perilakunya dari hal itu, Nabi Muhammad waktu itu sering mendapatkan titipan dari saudagar-saudagar Quraisy, orang-orang Quraisy yang berdagang, untuk menyimpan ataupun memelihara harta mereka. Itu. Jadi kalau kebiasaan orang Quraisy itu, kita pernah singgung waktu dalam membahas surat Al-Fil ya. Jadi orang Mekah itu awalnya tidak punya bertani juga tanahnya tandus gitu kan. Kemudian sampai terjadi kelaparan kan gitu kan. Sampai terjadi kelaparan, kemudian diajarin dagang. Mereka punya inisiatif untuk kongsi, sok kurang kumpulkan modal gitu kan, untuk modal, kemudian usaha bersama. Mulai di situ usaha bersama dan bentuk dagang. Jadi dagang. Nah dari situ mereka mulai mendapatkan kemakmuran dengan dagang. Allah ajarkan buat mereka berdagang. Makanya kalau di Mekah itu orang-orangnya dagang, terkenal itu saat itu. Makanya dalam surat Quraisy itu kan ila fihi rihlata syita'i wasaib, ada perjalanan waktu di musim dingin dan musim panas gitu ya. Ke Yaman, ke selatan dan ke Syria ya. Nah itu kebiasaan Quraisy. Jadi dan Allah SWT menjaga, apalagi setelah kejadian Al-Fil ya, penyerbuan pasukan gajah itu, seluruh negara atau seluruh dunia mengetahuinya gitu kan. Wah, ini mereka segen terhadap orang-orang Quraisy. Segennya kenapa? Allah jaga gitu kan. Sehingga perniagaan mereka lancar. Gak ada yang ganggu. Gak berani ganggu ke kapilah-kapilah dagang Quraisy, kapilah-kapilah dagang yang berasal dari Mekah. Takut. Ya, takut nasibnya seperti pasukan gajah. Nah dari perdagangan itu ketika mereka pulang ke Mekah itu membawa
harta kan. Kalau dulu kan bukan uang ya, tetapi kayak dengan emas kan gitu ya pembayarannya itu, dengan perak, dengan barang-barang berharga gitu kan. Nah mereka kan nyimpennya kalau di rumah penuh, susah. Ketika mereka mau berangkat lagi berdagang kan ini yang jaga harta saya siapa gitu. Ini ada tempat-tempat penitipan. Di antaranya adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang menjadi tempat penitipan bangsa Quraisy itu. Nah ini Rasulullah bisa menjaganya. Makanya ini kalau dalam eh, para ahli ekonomi Islam, termasuk perbankan yang merumuskan konsep bank syariah, nah ini salah satunya praktek bank itu sudah terjadi. Jadi sebelum Yahudi di Eropa menerima jasa penyimpanan, nah di Mekah tuh di Arab udah duluan gitu kan. Gitu. Jadi kan gitu bang tuh kan, nyimpan orang kemudian keluarin surat berharga, surat tanda bahwa ini dia mempunyai aset di sini gitu kan. Situ. Jadi yang bisa jadi si surat itu bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Nah ini Muhammad sampaikan ketika Rasul mau hijrah saja tuh masih banyak barang-barang titipan itu sehingga diperintahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan. Bahkan ketika Ka'bah direnovasi dan Hajar Aswad diturunkan, gitu kan? Dan Rasulullah terpilih menjadi orang yang mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula yang sebelumnya berebutan di antara suku-suku Quraisy. Gitu. Quraisy berebutan, hanya Muhammad. Dan Nabi Muhammad dengan bijaknya tidak sendirian, tetapi minta untuk disiapkan kain dan setiap kabilah memegang ujung kainnya dan mengangkat bersama. Itu luar biasa. Jadi tidak ada coreka lah gitu. Tetapi di sini Allah SWT wa wada'na anka wizrok. Kami telah turunkan beban-beban dosa darimu. Beban-beban masa lalu. Walaupun di sini bahwa dosa-dosa Rasulullah itu sedikit. Artinya hampir tidak ada. Ataupun beban-beban kejahiliahannya itu enggak ada. Bahkan kan dari sisi keyakinan juga Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Quraisy ataupun bangsa di Mekah waktu itu menyembah berhala. Jadi fitrahnya itu terjaga. Nah, sehingga kan kita dapatkan Rasulullah SAW ketika menjelang 40 tahun itu sering ke Gua Hiro menyendiri. Itu adalah bentuk ketidaksetujuan, bentuk ketidaknyamanan Rasulullah terhadap praktek-praktek kemusyrikan, terhadap perilaku-perilaku yang ada di Mekah saat itu. Ya, kondisi masyarakat, terutama sisi ubudiahnya yang memang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Ini Rasulullah SAW ikhtilah ya, menyendiri di Gua Hiro sampai turunnya wahyu. Jadi wa wada'na anka wizrak bimana liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ya. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Muhammad ma taqaddama, dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan yang terakhir ataupun yang akan datang. Di mana beban batu anqadha dhahrak atau membebani punggung. Nah ini makanya di dalam beberapa sirah itu dikupas ya bagaimana dari kejadian Rasulullah SAW yang terbebas dari masa lalu itu menjadi syarat juga buat kita gitu kan, agar kita juga mengkondisikan ya dari mulai keluarga gitu kan, agar tidak selama perjalanan hidupnya itu bebas masa lalunya itu tidak membelenggu. Kalau kita ini ya, apalagi menempuh haji dan kalau kita mengikuti seorang fit and proper ya, pegawai bank tuh, apalagi AO yang pernah memutus pembiayaan atau kredit, kemudian bermasalah 30 tahun yang lalu itu masih ngait.
Gitu. Jadi ada berapa semua ikut fit and proper untuk direksi bank gitu kan. Itu masa lalunya diungkap. Wah, kamu tuh masa dulu tuh pernah jadi AO bermasalah. Itu jadi catatan. Nah, seperti itu. Jadi kita dalam melakukan ini dicoba untuk tidak melakukan pelanggaran sehingga tidak ada catatan-catatan. Sama ketika melakukan fit and proper itu masa lalunya diungkap. Tapi sekarang masa apa di kondisi saat ini itu kan. Catatan apa data apa yang ada di internet itu, data digital itu nempel kan. Wah, Pak Juhri ya pernah di panggung selebor gitu. Itu di jejak digital itu menjadi catatan. Jadi ini pernah ada dengar satu cerita di atas katanya untuk mengangkat seorang menteri gitu kan. Itu oleh tim seleksinya itu benar-benar dari mulai awal tuh di trash gitu. Ya. Oh, jasanya palsu. Gitu. Oh, ini namanya beda gitu kan. SD namanya ini, SMP ini. Fit and proper itu jejak masa lalu tuh jejak digital tuh. Karena ada PNS kemarin kejadian itu ke BBM naik jabatan tuh jadi apa eselon itu ternyata gagal gara-gara apa di jejak digitalnya ada lambang satu partai partainya yang memusuhi pengambil keputusan nggak jadi itu padahal sisi-sisi kompetensinya bagus gitu kan. Nah ini Rasulullah SAW itu dibebaskan dari jejak masa lalu. Nah, jadi apa wawadoana angkawizrok. Jadi dosa-dosa masa lalu itu udah artinya sehingga tidak ada celah untuk orang lain. Nah, baik saya pribadi Rasul itu tidak ada beban. Kemudian dari orang lain juga nggak ada celah untuk mengungkit gitu kan. Ah, kamu masa lalu ini nih, nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di dalam ini itu tidak ada catatan yang memberatkan Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah sehingga kesulitan orang Quraisy itu ketika nantang Nabi gitu. Apa gak ada celah? Gak ada celah. Makanya ketika Rasulullah SAW dakwah, yang pertama kali mengajak kepada keluarganya, dikumpulkan keluarganya kan gitu ya. Kalau saya katakan bahwa di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyebut kita, percaya nggak pada saya? Mereka percaya. Ya kami percayalah, engkau ada seorang alamin gitu, kata percaya, tidak mungkin berbohong. Tetapi ketika Rasul mengatakan, ini Rasulullah, bahwa aku ada Rasulullah, yang akan memberikan menyelamatkan kalian dari neraka, menjauhkan kalian untuk meninggalkan kemusyrikan gitu kan, bertauhid kepada Allah. Itu mereka alihana jamatana gitu kan. Apakah karena ini engkau mengembukan kami gitu kan. Celaka kau Muhammad, turunlah surat Al-Ahzab. Padahal kan Rasulullah mengetes dulu gitu kan. Nah, mereka percaya. Ya, kan, gitu. Pada Rasulullah tidak mungkin kami mendapatkan engkau adalah seorang yang terpercaya. Tapi ketika risalah disampaikan, mereka menolak bahkan membalik memusuhi. Nah ini Rasulullah SAW telah wawado'na anka wizrak. Allah telah menurunkan beban dosa-dosa masa lalu. Alladzi anqadha dhahrak. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian kami tinggikan namamu. Ya, tinggikan bagimu penyebutan nama. Nah, di sini Rasulullah SAW itu namanya disebut-sebut. Ya, kita sampai berapa kali dalam sehari ya? Ada di adzan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam sholat kita, apalagi kita mengucapin sholawat ketika disebut Rasulullah itu pernah diangkat gitu. Kemudian di dalam adzan itu, apalagi waktu itu kalau kita lihat ke belakang gitu kan, menggebayangkan bagaimana kondisi Mekah, orang yang 15 tahun atau 10 tahun sebelumnya dimusuhin,
ya, dilemparin gitu ya, di kepalanya ataupun sampai ditumpuk kotoran onta, ya. Kemudian selanjutnya namanya dikumandangkan di atas Ka'bah. Warafa'na laka dzikrak. Kalau angkat ya penyebutan Muhammad. Kemudian selanjutnya fa innal ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama al-usr kesulitan itu yusron, ada kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini janji ataupun ini statement dari Allah SWT bahwa di dalam setiap al-usr itu ada yusr. Di dalam satu hadis Rasul mengatakan bahwasanya kesulitan al-usr tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi dalam satu kesulitan tentu akan ada di situ banyak kemudahan-kemudahan, akan ada di situ solusi. Ini ada hadisnya gitu kan, pada redaksi itu di sini ada jadi sekunya kesulitan tidak akan mengalahkan kemudahan. Ini harus kita coba untuk diyakini ya ketika menghadapi masalah, tempuh berusaha untuk cari solusi lakonan gitu. Jadi diselesaikan, dicari solusinya. Pasti ada solusi. Ini jadi Allah SWT. Di sini dari sisi kalimat juga, kalau kata-kata al-usrun itu kesulitan itu pakai alif lam mim. Ma'al usri, tidak ma'al usrin, tapi ma'al usri. Al-usr. Artinya apa? Di situ ta'yin. Jadi satu kesulitan dengan kata dan spesifik gitu, al-usr. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudahan itu dengan kalimat nakiroh. Artinya luas. Tidak ditentukan. Makanya di sini yusrun gitu kan. Tidak al-yusru, tidak sifat dengan sama-sama marifat gitu kan. Marifat tuh pakai alif lam gitu ya. Nah, kalau satu kata pakai alif lam berarti itu terbatas. Gitu. Tapi kalau tidak pakai alif lam itu namanya nakiroh. Nakiroh itu tidak terbatas. Nah, di sini Allah SWT ketika menyebutkan al-usrun, kesulitan itu pakai alif lam. Tapi ketika menyebutkan yusrun, kemudahan, itu nakiroh. Makanya di sini bahwa ketika ada satu kesulitan, maka di situ terdapat banyak solusi-solusi yang di hadapan kita. Ada kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Banyak kemudahan. Nah, itu. Jadi sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusron. Atau yusro kalau kita sukunkan. Inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau dari sisi katanya, kata yusrun itu lebih banyak. Artinya di situ kita akan terdapat banyak solusi. Kalau kita melihat rumusan inovasi ya, konteks sekarang ya, sekarang kan sedang ininya inovasi gitu kan, continuous improvement Jepang itu kan gitu ya, Toyota, continuous improvement, inovasi gitu kan, atau rumusan design thinking untuk mendapatkan ini. Itu kan muncul dari ketika ada masalah itu ternyata tidak hanya solusi untuk proses, tetapi di situ muncul hal yang baru, gitu kan, ada hal yang baru. Jadi ada hal yang baru yang tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi menjadi inovasi terhadap masalah yang lain. Gitu. Ya banyak sebenarnya contoh ya, banyak contoh seumpama. Jadi kalau bahasa Sunda mah mobok, mama igorowo. Di Jawa non Pak Firman. Mobok mama igorowo teh ketika kita cari berusaha untuk mencari sesuatu, ternyata di situ ada
ada gorowong nu lain. Itu kan pamaronya. Mobok pan gorowong. Apa? Jadi itu. Jadi mobok pangih gorowong. Nah ini rumusan yang memang di sini harus inna ma'al usri yusrun, inna ma'al usri yusrun. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian ayat selanjutnya adalah faida faragta fansab. Apabila kau telah menyelesaikan satu urusan, maka kerjakan yang lainnya. Artinya kita harus produktif, jangan sampai stuck. Ya. Jadi ketika beres sebatang dulu lah, santai dulu gitu. Tapi santainya ulah terus-terusan gitu kan. Hanya setelah santai-santai tidur udah stuck. Gitu. Di sini Allah SWT mengajarkan apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, maka kerjakan yang lain. Fansob, faida faragta fansob. Ini kan luar biasa. Ini Allah SWT memberikan satu solusi kepada Rasulullah SAW agar tadi faida faragta fansob. Ketika satu urusan, maka kita dapatkan bagaimana Rasul itu menyelesaikan tugasnya itu dalam 15 dan 10, 25 tahun selesai risalah. Gitu. Maka pantas kalau peneliti-peneliti barat itu itu terutama di dalam bukunya itu menempatkan Rasulullah menjadi tokoh dunia yang paling berpengaruh. Itu. Karena asarnya itu, bekasnya itu, profil Muhammad itu luar biasa. Bisa mengubah dunia gitu. Dan pengikutnya udah 1500 tahun itu masih nyebut-nyebut namanya. Ngikutinya gitu, ketika dihina itu sampai terjadi peperangan gitu kan, luar biasa, nyawa pun ditanonkan gitu kan, dikorbankan gitu kan. Bagi sisi dari dohirnya, tanpa aspek keimanan itu luar biasa kan, orang seperti itu. Faida faragta fansob. Nah ada juga di hadis mengaitkan hadis ini tentang kalau kita seumpama udah melaksanakan sholat, lanjutkan dengan zikir. Nah, gitu. Sholat, assalamualaikum, celeng gitu kan. Nah, fansob lakukan yang lain itu apa? Zikir. Setelah zikir apa lagi? Jadi kita akan senantiasa terus melakukan kebenaran. Bahkan ada hadis yang kaitan dengan ini juga, itu kalau setelah makan harus sholat. Kan ada hadis ya. Ini punten. 3 menit lagi. Nah, ada hadis kalau apabila telah uqimat sholat, telah qomat, kemudian tapi hidangan makanan telah tersedia, makan dulu, baru sholat. Atau rada ngantuk, tidurkan dulu, baru sholat. Jangan sampai kita sholat ngantuk, atau jangan sampai ketika kita sholat ingat makan. Khusyuk kan kita tuh. Kenapa? Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu kau berharap. Kan kita tuh ibadah itu kan untuk Allah gitu kan. Jangan kita tuh hanya nyelesain kewajiban gitu. Kerusuhan gitu kan. Terus ini akhirnya kan kerusuhan sholat karena lapar di rumah. Goreng ayam, goreng ikan telah tersedia. Nah itu jadi jangan sampai lapar, makanya di hadis lain banyak di mana kita tuh sebelum sholat atau ketika sholat tuh benar-benar siap gitu. Benar menyiapkan diri, makan dulu. Kalau tidur ya tidur dulu. Gitu. Walaupun seperti space antara adan, jangka antara adan dan iqamat itu, ya ada itu. Ya barangkali ada yang masih makan gitu kan. Barangkali semua di rumahnya ketika ini, udah ada makanan nih gitu kan. Dan kondisi lapar, ya udah makan. Karena kalau cek bahasa itu mah ada teman saya di dosen UIN ya. Kita tuh ibadah itu ya untuk Allah gitu kan, bukan mentuhankan ibadah. Ibadah. Jadi kita jangan terjebak kepada hal-hal yang memang kita jadi ke prakteknya, tapi intinya itu kan kepada Allah gitu kan, bukan kita khusyuk dalam beribadah, kalau bukan pada yang lainnya. Kita kadang-kadang kan kita kejebak bertengkar gara-gara praktek ibadah gitu kan. Padahal itu ini. Padahal kan ini kan untuk Allah gitu kan. Aja kita sama-sama yuk seperti itu. Nah, di sini Allah SWT di sini dikutip hadis yang kaitan dengan tadi, apabila
makanan telah tersedia, kemudian sholat belum ini, maka makan dulu lalu sholat. Makan selesai lalu sholat. Begitu mungkin Bapak sekalian tadabbur kita tentang surat Asy-Syarah ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan berikan Allah SWT untuk senantiasa mengikuti kebenaran, mengikuti kebaikan yang Allah telah ajarkan buat kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.